Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang saya hormati, insyaallah kita akan membahas satu tema yang tema lanjutan sebenarnya ini dari beberapa potongan ayat yang sudah kita kaji ya, tentang ya gambaran perjalanan manusia setelah huru hara hari kiamat. Sebagaimana ayat yang pernah kita bahas dan kita singgung sedikit tentang yauma yafirul mar'u min akhih. Nanti di mana manusia pada saat yang bersamaan kemudian akan berlari dari seluruh saudara-saudaranya. Jadi tidak ada lagi manusia yang kemudian peduli terhadap orang lain. Jadi yang tadinya kita care banget sama orang lain, saat itu tidak ada orang peduli, Pak. Ya, gambarannya kira-kira seperti ini dengan segala hormat ya. Apa yang terjadi di tsunami yang pernah terjadi di Aceh misalnya tahun 2004 ya. Itu gambaran di dunia tentang peristiwa alam yang sangat luar biasa yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Itu adalah gambaran huru hara. Nah, bagaimana gambaran hari kiamat? Jauh lebih dahsyat. Makanya kata Quran itu yauma yafirul mar'u min akhi. Peristiwa yang dahsyat itulah yang kemudian akan membuat orang lain itu akan berlari dari saudaranya. Yang hari ini kita katakan akhi, nggak ada lagi nanti, Pak. Karena semua orang akan berpikir bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Ya. Ada yang berlari dari orang tuanya. Jadi walaupun orang tua nanti ketemu nggak akan pernah kemudian saling mengingat, Pak. Karena saking dahsyatnya itu. Ya wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani, dan termasuk sahabat-sahabatnya. Iya. Nggak ada yang kenal. Ya, saking paniknya itu, Pak. Wa sahibatihi wa bani. Termasuk anak-anaknya gitu. Ya, wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Karena semua orang itu kemudian apa? Sibuk dengan ya, sendiri-sendiri. Ya. Nah, jadi ayat ini coba kita kemudian memberikan gambaran, dan ini juga apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini Nabi memberikan gambaran, Pak. Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah, nanti kalian tuh akan digiring ya di hari kiamat hufatan. Nah ini. Hufatan, uratan, gurla. Tidak menggunakan alas kaki, tidak ada pakaian yang melekat, tidak ada khitan bagi kaum laki-laki. Kebayang ya, Pak ya? Berarti seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Kalau hari ini kan mewah kita, Pak. Ya, mobil, boxy, baru, keren kan? Gitu. Apalagi Mercy yang bisa bisa nyetir sendiri gitu kan. Dan nanti nggak ada itu, Pak. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Sungguh kata Nabi, kalian akan digiring di hari kiamat. Ya, ke padang mahsyar hufatan, tidak menggunakan alas kaki, uratan, tidak menggunakan pakaian, gurla, dan tidak dikhitan bagi kaum laki-laki. Nah, di situ sahabat itu pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat? Ya. Farda. Tentu jawabannya adalah farda. Nggak ada orang yang kemudian memikirkan nasib orang lain kecuali mereka sendiri. Nah, di situ kata Nabi, ya, nanti di hari kiamat pada saat yang bersamaan tudana syamsu yaumal qiyamati, dan ini hadis yang sering saya utarakan, matahari kemudian akan begitu dekat dengan manusia sampai nanti manusia itu akan kemudian ya mencucurkan air keringat sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Nah, dari sinilah kita butuh satu keajaiban. Nah, kita akan bahas keajaiban ya pada saat itu. Nah,
Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang konsep syafaat, ya salah satunya adalah as'adun nas, orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat. As'adun nas biyaumil bisyafaati yaumil qiyamah, dengan syafaatku nanti di hari kiamat. Ada orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat itu karena dapat syafaat Nabi. Siapa di antaranya? Tentu kata Nabi, man shalla alayya salatan haqqul lahu syafaati yaumil qiyamah. Atau man shalla alayya haqqul lahu syafaati yaumil qiyamah. Hadis fi mana? Barang siapa yang pernah bersolat padaku, maka orang itu kemudian berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Dan bahkan satu selawat itu kemudian diganjar 10 kebaikan, Pak. Nah, ini saking apa namanya, luar biasa Nabi kepada umat ini. Sampai pada satu saat itu Nabi pernah mengatakan, syaqautu ila ikhwan. Aku itu rindu betul akan saudara-saudaraku, kata Nabi. Nah, sampai kemudian disebutkan ciri-cirinya. Nah, tetapi khusus pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Nah, ini disampaikan oleh hadis Imam Bukhari, ya, dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ada 7 manusia yang kemudian akan mendapatkan pertolongan. Nah, saya akan tuliskan aja ya. Ada 7 golongan, ya, mendapatkan 7 golongan mendapatkan. Nah, oke. Syafaat. Syafaat. Nah, siapa 7 golongan ini? Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini nanti yang nggak hadir bisa lihat rekamannya gitu ya. Tapi tentu ini kita perlu state ini Pak Doni, bahwa orang yang menonton live dengan yang hadir di majelis itu Pak Budiman, itu nilainya beda. Tentu ya nggak fair bagi Allah kalau seandainya yang nonton di rumah sambil selonjoran dengan antum yang duduk sini. Kan nggak fair gitu, Pak. Dapat sarapan juga. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Iya. Baik, akan kita bahas satu-satu. Pertama ya adalah imamun adilun. Jadi ya, situasi yang tidak menentu pada saat itu, kemudian kita butuh satu keajaiban, ya, disebut dengan syafaat. Nah, siapa yang mendapat? 1, imamun adilun, pemimpin adil. Nah, ini lagi rame nih pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Imamun adilun, pemimpin adil. Nah, siapa yang disebut dengan pemimpin? Kan itu pertanyaannya. Apakah kepemimpin itu hanya berlaku bagi kepala negara? Kepala keluarga juga. Nah, termasuk kepala keluarga. Termasuk yang punya kepala, Pak. Kata Nabi, kenapa saya bilang begitu? Kata-kata Nabi, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, dan setiap kepemimpinan kalian akan diminta pertanggungjawaban. Artinya yang punya kepala, yang seperti kepala negara, kepala daerah, wali kota, ya, kepala camat dan lain-lain, termasuk kepala rumah tangga, termasuk kita yang punya kepala, yang kemudian tidak punya pasukan ini, kemudian akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Nah, ini konsep ini kemudian harus dipahami bahwa setiap kita akan pasti diminta pertanggungjawaban. Mau kita sebagai kepemimpinan apapun bentuknya. Jangankan di akhirat, di dunia saja kemudian kita jadi pemimpin harus ada apa? Ada report ke atasan. Bagaimana dengan kita nanti di hari kiamat? Nah, dan pemimpin ini nanti dalam konsep Islam kemudian dijelaskan siapa pemimpin yang disebut oleh Islam itu sendiri, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, selain pemimpin yang adil adalah ya laki-laki
atau dua laki-laki saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Nah, karena Allah. Dua laki-laki mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, dalam bahasa Arabnya warajulani tahabbaba fillahi fajatama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, artinya ini pertemanan begitu luar biasa. Makanya nanti di dalam Quran itu ada orang-orang yang kemudian bertemu dengan saudaranya atau teman sejawatnya, tetapi kalau kemudian salah bergaul di dunia nanti akan bertemu di neraka, Pak. Dan gambaran Qur'annya menyebutkan dalam surah Al-A'raf itu, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Apabila kemudian mereka saling dilempar ke dalam jurang api neraka, la'anat ukhtaha. Ya. Kemudian mereka saling melaknat. Nah, di antara aduan satu di antara yang lain itu adalah begini, Pak. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fa minan nar. Wahai Tuhanku, dulu mereka yang kemudian menjebloskan kami, ya, yang kemudian menyesatkan kami, maka kasih hari ini azab yang jauh lebih pedih daripadaku. Apa kata Allah? Sesungguhnya azabmu itu dua-duanya sama. Ya, artinya kalau kemudian kita memilih kawan tidak benar, maka ya dua-duanya pasti akan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Maka orang Arab mengatakan as-sahib saib. As-sahib saib. Teman itu bagaikan apa? Bagaikan magnet. Kalau magnetnya positif maka akan menjadi positif. Ya, tapi kalau temannya negatif ya akan menjadi negatif. Maka ada pepatah mengatakan apa? Berteman dengan orang pandai besi akan maka bau besi. Berteman dengan minyak wangi, pemilik parfum akan ya paling tidak kecipratan wanginya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kata Nabi itu pernah mengatakan al-mar'u yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Nanti orang itu akan dikelompokkan dengan apa dan siapa dia cintai. Coba Pak bayangkan kalau nanti kita bergaulnya itu dengan ahli maksiat, nanti dikumpulkan dengan ahli maksiat. Gitu Pak ya. Jadi ini berarti pertemanan itu penting gitu ya. Makanya seperti Imam Syafi'i itu memberikan keterangan majalisus sholihin itu penting. Duduk dengan orang-orang soleh itu penting. Ya, dengan orang-orang baik. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, Pak. Idza aradta salaha qalbak, apabila kalian menginginkan pribadi kalian menjadi orang-orang baik. Au ibnatak, atau anak keturunanmu menjadi orang baik. Au akhika, atau saudara-saudara menjadi orang baik. Au man tasallahahu, atau siapa saja yang kita inginkan menjadi orang baik, faudihu ila riyadil Quran, maka titiplah mereka salah Quran wa baina suhbatul Quran. Kalau bisa juga dengan orang-orang yang kemudian penggiat Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya di situ menentukan sekali siapa partner persahabatan kita itu. Itu karena terkadang kan kejahatan itu bukan karena faktor pribadi, Pak, tapi juga ada faktor lingkungan dalam pertemanan kan kadang-kadang seperti itu. Nah, yang ketiga ini warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang rajin ke masjid. Nah, rajin ke masjid. Ke masjid. Nah, ini artinya masjid yang kemudian dimaksud itu seluruh masjid, Pak. Tidak dikotak-kotakin ada masjid wajib, masjid sunnah, masjid bidah, nggak ada. Semuanya masjid sama. Ya, kecuali 3 kata Nabi. La tashuddur rihala illa bi thalathati masajida. Jangan kemudian susah-susah cari masjid. Illa bi thalathati masajid. Kecuali 3 masjid ini aja. Ya, masjid pertama Masjidul Hadza, masjid Kuiti kata Nabi.
Nabawi. Nabawi. Nah, dia memiliki nilai tersendiri dia, Pak. Berapa? 1000. Satu kali sholat di Nabawi sama dengan 1000. Masjidil Haram, Mekah, sama dengan 100.000. 100.000. Tuh. Nah, terakhir kata Nabi apa? Aqsa. Ya, sama dengan 500. Nah, ini nilai pahalanya. Makanya dari sini kita memahami bagi yang laki-laki, ya, ini bagi yang laki-laki karena warajulun, kata rojul itu bisa maknanya laki-laki. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang kemudian terpaut hati dalam masjid. Artinya, ya, Nabi juga pernah menyampaikan indikasi orang beriman itu, ya, idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu ala bil iman. Apabila kalian menyaksikan orang mondar-mandir nih, laki-laki mondar-mandir di masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib, isya di masjid, fashhadu ala bil iman, saksi dalam beriman. Ini kata Nabi. Ya, jadi ya indikasi orang beriman itu apa? Mondar-mandir. Tentu sholat, maksudnya bukan hanya mondar-mandir, kan ada orang mondar-mandir tapi ada sebatas ke kamar mandi, kan begitu, Pak? Nah, ini Pak, ini ada yang aneh sih ya sebenarnya. Saya pernah ke salah satu terminal, bukan? Apa di salah satu tempat pembelanjaan di daerah Cilengsi itu, Pak. Itu kemudian musola ada yang azan, tapi yang anehnya yang azan ini pakai celana pendek. Kemudian setelah azan dia nggak sholat, dia nunggu di depan pintu. Kemudian setelah sholat diminta-mintain itu duit untuk infak. Dengan alasan pertama ini apa? Pemeliharaan air dan AC dan macam-macam gitu ya. Dan saya pernah menemukan itu gitu ya. Nah, kan nggak benar, Pak. Ya. Nah, laki-laki yang rajin ke masjid, ya. Ini kata Nabi ada 3 amalan yang mengangkat derajat manusia, itu 3 amalan. Ya. Ad-darajat wal kafarat. 3 amalan yang akan mengangkat derajat manusia, ya, dan akan menghapus dosa-dosanya. Di antara yang 3 itu apa? Masyal agdab ila jamaat. Jalan ke masjid. Jalan, setiap langkahnya di khutwatnya itu akan dihitung. Kemudian intidharu shalah ba'da salawat. Dia jaga apa? Salat jamaah. Nah, dan kita tahu salat jamaah ini kan pahalanya 25 sampai 27 derajat. Ya, kemudian yang ketiga intidharus shalah ba'da salawat. Ya, artinya sholawat itu bisa bermakna jamaknya sholat. Sholawat itu artinya sholat itu kan berdoa, mendoakan. Makanya shollu ala nabi itu artinya doakanlah Nabi. Karena makna sholat itu maknanya doa. Ya, sholat itu mana gini. Sholat itu mananya doa. Nah, jamaknya sholawat. Berarti enggak misalnya artinya enggak perlu pakai apa? Pakai mic terus muter-muter lu selawat lagi enggak gitu. Ya. Iya, pakai sound apa gitu. Sen horeng apa? Berarti iya. Setelah azan menunggu iqamah, sholat itu sudah sholat. Iya. Sholat sunat. Iya. Enggak perlu pakai mic terus dia. Enggak perlu. Gitu ya. Sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Tuhannya. Ya. Tapi Ustaz, kadang-kadang orang yang bersalawat dengan di masjid ya dengan mic, kita yang dengar tidak jadi bersalawat. Iya. Dia bersalawat, kita lagi diam, dia salawat, kita jadi bersalawat jadinya gitu. Betul. Ya, memang satu sisi memang ya kan makna salat itu kan banyak. Makna berdoa, beribadah dan lain-lain. Termasuk sholawat pada Nabi itu artinya mendoakan Nabi.
Nah, artinya kan nanti kalau ini kan maksudnya di sini adalah dia menjaga sholat 5 waktunya. Nah. Mending sholat apa mending sholawat dalam bentuk sholat? Apa mending sholawat dalam bentuk berdendang? Tentu yang lebih tinggi adalah sholat. Karena itu adalah ada dalilnya. Gitu ya. Pada saat sholat, yang satunya lagi sholawat dalam posisi lain itu, yang sholat itu Merasa terganggu. mending terganggu. Waduh. Bisa jadi salah rakaat padahal cuma 2. karena nggak konsentrasi ya. Iya. Ya, artinya di sini perlu juga nanti kemudian diatur sholawat ketika orang selesai azan itu. Karena ya jangan sampai kita pengen kebaikan tapi mengganggu orang lain, enggak. Hatta baca Quran pun itu ya mengganggu orang sholat nggak boleh seperti itu. Nah, kalau dibaca orang NU sama orang Muhammadiyah, orang mana sholawat dan sholat itu sama kan? Sama. Tetap sama kan? Tetap selawatnya gitu ya. Nah, yang ketiga nih, ini ketiga yang akan mengangkat derajat seorang itu ya ada apa? Isbagul undu indal makruhat. Orang yang senantiasa menjaga wudunya walaupun pada saat yang bersamaan dia tidak senang berwudu, Pak. Nah, ini keutamaannya seperti Bilal bin Rabah. Itu bayangin Bilal bin Rabah itu seorang budak yang kemudian masuk Islam, kemudian dia hanya tukang muazin, kemudian tapi terompaknya itu sudah berbunyi di antara pintu-pintu surga. Nah, bagaimana dengan antum? Antum ya luar biasa gitu kan. Harusnya kan begitu. Ini seorang sahabat yang mulia sekali. Ya, itu sampai terompaknya sudah berbunyi, Pak. Apa amalannya? Sederhana. Sholat sunnah wudu. Raka'ataini khafifataini. Ya Rasulullah, aku enggak mengerjakan besar besar. Saya tidak pernah melakukan amalan besar kecuali wudu 2 rakaat khafifataini. Sholat sunnah aja. Menghantarkan sendalnya saja udah berbunyi, apalagi orangnya gitu karena saking mulianya, Pak. Apa? Berwudu. Berwudu. Nah, kalau bisa setelah wudu itu sholat 2 rakaat. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah wudu itu teman-teman, ketika membuka keran itu, kemudian dia membasuh kedua tangannya, di setiap dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan itu kemudian akan turun. Bayangkan, Pak. Maaf segala hormat. Mungkin kita punya kekuasaan. Karena salah tanda tangan, khilaf itu, maka ketika kita berwudu masuk disitulah kemudian apa? Ya kita nggak tahu kan. Harusnya pimpinan ini 100. Kita kasih ya orang berapa? 90 misalnya, kan zolim kita tuh. Atau kita lebihin, harusnya orang ini dapat nilai 75, kita kasih karena kita like and dislike misalnya kan. Dikasih apa? Lebihan. Padahal dia kompetensinya berapa? 75. Dosa nggak gitu kira-kira? Nah, setiap kemudian dia cuci, dia akan gugur. Tuh Pak, subhanallah. Itu kata Nabi. Dan dia akan turun dari dosanya itu akan keluar dari apa? Dari ujung-ujung kukunya. Begitu juga dia membasuh wajah. Mohon maaf kita ini Pak, dosa yang paling banyak mungkin mata. Selesai sholat itu Pak, itu yang paling pertama dibuka itu apa? Handphone. Buka TikTok langsung joget-joget Pak. Pak Haji ya. Baru istighfar, baru menangis, Masya Allah. Dibacakan ayat, Yauma yafirul mar'u min akhi. Buka handphone, tiba-tiba langsung. Iya. Nauzubillah gitu. Nah, tapi karena kita sering wudu, maka keluar itu. Ya, keluar. Ya. Tentu dengan rasa bersalah seperti itu ya. Nah, ini fadilah orang yang rajin ke masjid, Pak. Dan ingat, apa yang kita gunakan, apa yang kita injak, apa yang kita pakai, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Kan itu yang sering dibaca dalam surah Yasin, Pak ya. Sampai hafal itu kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksubun. Bayangkan, Pak. Pak Jamri nanti kalau pergi ke masjid pakai motornya akan bersaksi. Putaran bannya, peci, ini semuanya nih. Nih, masuk yang buatin jahit tadi, Pak. Termasuk yang mengkoordinasi malam-malam buat flyer gitu kan. Itu nanti akan bersaksi. Bayangkan. Makanya kata Nabi itu, pede Nabi itu mengatakan kullu mati yadkhulun nal jannah. Setiap umatku masuk surga, kata Nabi. Pede betul Nabi, kenapa? Setiap urusan umat Islam itu pasti ada baiknya. Tuh, masuk WC aja ada doanya, kebaikan. Apalagi kita ngaji ini, Masya Allah gitu ya.
Baik. Ini luar biasa nih kalau kita kuliti satu persatu ini kaitan dengan sholat itu nggak habis-habisan. Dan perlu kita pahami, Pak, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Nanti amalan manusia pertama kali kemudian akan dikuliti itu adalah sholatnya ketika di padang mahsyar. Fa in shalaha shalaha sa'iru amalihi. Apabila baik maka urusannya baik. Yang lain bisa diperbaiki. Wa in fasada fasada amalihi. Apabila buruk maka yang lain nanti jangan-jangan nanti buruk, seperti itu. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nah, ini. Wa syabun nasya fi ibadatillah. Wa syabun nasya fi ibadatillah. Dan pemuda yang senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata syab itu artinya pemuda. Nah, pertanyaannya dalam konteks pemuda ini mana sih rentan usia yang mana ini dimaksud dengan syab? Baik, mungkin saya kasih gambaran. Syab atau syabab atau dalam kurung pemuda yang taat. Nah, perlu kita pahami yang muda itu yang mana. Oke. Dalam siklus manusia, ya ini Bapak-bapak, teman-teman. Kalau ada orang berada di dalam perut ibunya namanya janin. Apa namanya? Janin. Dalam bahasa Indonesia apa? Janin. Itu ya. Itu bahasa Arab tuh janin. Nah, makanya kalau orang Pak gini, sorry ya, kalau orang yang benci Arab itu sungguhnya nggak usah pakai istilah ini karena banyak bahasa kita itu yang terserap dari bahasa Arab gitu. Nah, janin itu kan 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari, Pak. Itu janin namanya. Ya. Lahir sampai usia 2 tahun. Ya, disebut dengan sobiyun. Anak bayi. Sobi. Ya, masih anak-anak. Ya, sudah selesai menyusui. Ya. Sampai usia 2 tahun. Ya, sobi namanya. Kemudian nanti berarti 3 sampai 6 tahun disebut dengan tiflun atau jamaknya atfal. Maka ada di sekolah-sekolah itu namanya Raudhatul Atfal. Apa itu? Taman anak-anak. Nah, gitu ya. Jamaknya atfal. Ya, itu usianya berapa? 3 sampai 6 tahun. Maka disebutnya Raudhatul Atfal, taman kanak-kanak. Itu. Nah, ini apa namanya? Nah, kemudian 7 sampai balik itu anak-anak sekarang balik sana berapa? Sekarang udah cepet banget anak-anak balik, Pak. Ya 12 lah, 12, 13 sampai 15 lah ya. Misalnya yang paling maksimal gitu. 15 disebut dengan walad. Sorry. Disebut dengan walad. Ya. Apa sebutnya itu, Pak? Remaja. Oke, walad. Itu 7 sampai 15 tahun. Nah, kemudian 16 sampai 40 tahun. Nah, ini disebut dengan syab, pemuda. Nah, ini maksudnya makanya kalau ada orang usia 16 sampai 40 tahun, dia masih muda itu sesungguhnya. Nah, ini yang usia ini, Pak, yang disebut dalam Nabi wasyabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang taat. Pemuda yang taat itu usia berapa? 16 sampai 40. Maka kenapa disebut ini secara eksplisit? Karena disinilah waktu yang sangat produktif. Dia bisa negatif, bisa positif. Nah, ini nih. Makanya kalau ada orang puber di usia 17 tahun,
nanti puber lagi di usia 30 tahun ke atas, wajar. Masih apa namanya? Muda. Gitu ya. Syab, ya syab itu namanya. Oke. 41 sampai 60. Nah, ini beda. Disebut dengan ar-rusydu. Masa kemasan manusia. Masa kematangan. Maka di sini nanti kita banyak menemukan kenapa ada angka 40. Nah, ini. Dalam Quran itu 40 itu di state. Itu beberapa kali. Nah, sehingga nanti ada orang yang pernah membuat buku angka 40 menjadi misterius. Kenapa harus 40? Karena peristiwa besar terjadi di angka 40. Contoh, Nabi di usia 40 diangkat jadi Rasul. Ada alasannya kenapa 40? Karena usia 40 itu adalah usia kemasan. Satu, dari sisi mental lebih kuat. Dari sisi psikologi lebih hebat, lebih matang. Dari sisi ya ekonomi biasanya lebih bagus gitu ya. Kemudian dari sisi fisik lebih hebat. Makanya laki-laki itu semakin tua semakin karismatik, Pak. Semakin apa, Pak Haji? Semakin bertambah usia semakin karismatik, Pak. Makanya ada yang disebut dengan bapak-bapak gemoy gitu kan. Semakin banyak duit, laki-laki itu semakin apa, Pak? Semakin bagus, gagah, gaya. Nah, itu nama ar-rusydu. Makanya termasuk kepemimpinan itu harusnya di usia 40. Kalau di usia di bawah itu terjadi huru hara, Pak. Ini maaf, kita sejarah ya. Ini belajar sejarah. Usia Yazid Ibn Muawiyah bin Abi Sufyan itu ketika diangkat oleh ayahnya, menggantikan posisi ayahnya itu sekitar usia 31 tahun. Karena beliau itu memerintah 4 sampai 5 tahun, usia 34 tahun, 34 sampai 50 tahun, 35 tahun sudah meninggal dunia. Artinya di situ terjadi banyak perselisihan antara sahabat-sahabat yang masih meninggal, yang masih hidup dan yang tabiin pada saat itu. Nah, hari ini bayangkan kalau ada pemimpin di bawah itu pasti gejolak, Pak. Wakil presiden. Hah? Bocil juga. Ini, Pak. Nah, usia 60 tahun ke sana nih disebut syekh. Syekh. Nah, ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Syekh. Oke, nah ini Pak, ini saya kasih ininya dulu. Syekh ini maknanya ya bisa 3. Ingat-ingat. Makna syekh itu 3. Syekh pertama dzu ilmin, orang punya ilmu. Walaupun dia sogir, dia masih muda, syekh. Sogir itu bocil. 2, dzu malin, orang yang punya harta, duit banyak. Duit banyak, syekh namanya. Walaupun maaf, ya, dia dari Arab kemudian dia ke puncak karena banyak duit, panggilnya apa? Syekh, walaupun dia belangsatan di sini, Pak, gitu ya. Syekh juga namanya. Itu, kita ada dulu kenal apa? Ada orang banyak duit di Jawa Timur namanya Syekh gitu. Karena banyak duit, Pak. Iya. Syekh. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga mana syekh itu adalah kibaru fisini, memang faktor usia, Pak. Makanya saya ya sampaikan, kalau seandainya ada orang panggil syekh, itu jangan GR dulu, Pak. Itu bisa jadi maknanya duitnya banyak, punya ilmu, atau memang ya memang faktor U. Nah, makanya Pak Haji Yudi, nanti kalau ada yang panggil syekh, yang mana dulu? Nah, gitu kan. Perlu diklarifikasi nih. Jangan sampai dia ngeledek, Pak. Syekh. Iya. Wah, ini. Coba kayak Pak Haji Pak Amri. Syekh, memang faktor U, iya. Faktor duit, iya. Faktor ilmu, oke. Berarti 3-3-nya masuk, Pak. Dokter udah. Usia gitu, faktor. Oke, Masya Allah ya. Ini luar biasa. Maka
kata syab itu siapa sesungguhnya ini nih Pak nih, usia 16 sampai 40 tahun. Nah, inilah yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Ini masih 3 lagi nih, gimana? Nanggung, lanjut ya. Oke, baik. Nanti yang nggak hadir nanti lihat rekaman. Sini ya. Iya, ini nih. Kemudian yang berapa nih Pak? Yang ke-5. Oke, yang ke-5. Yang ke-5, pertama tadi pemimpin imamun adilun, warajulani tahabbaba fillahi. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa syabun nasya fi ibadatillah. Yang ketiga, yang kelima adalah ya laki-laki ya berdoa kepada Allah dalam kesendirian. Dalam kesendirian. Bahasa Arabnya warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Laki-laki yang kemudian dibangun di tengah malam mengingat dosa dan maksiat yang pernah lakukan, ya, dosa colek orang, dosa manis, ya, merayu, apa aja ya. Nanti aku akan menikahi jandamu. Tinggal nggak nikahi, dosa dia. Pak Jamrin ya, dosa. Kenapa? Memberikan janji palsu. Hari ini anak-anak bilang apa? Apa? PHP. Nah, ada lagi ghosting apa? Hilang gitu ya. Nah, ini dia ingat dosa-dosanya, Pak. Makanya kata Nabi, ada 2 tetesan air mata yang sangat dicintai Allah. 1, tetesan orang yang bertaubat, ya, ketika berdoa. Kedua adalah tetesan air mata mujahid fisabilillah. Ya, orang-orang seperti Gaza misalnya, merintih dia Pak, itu adalah doa yang kemudian air mata yang sangat mulia. Ya, ini adalah tetesan yang sangat yang sangat dimulia. Nah, ini harus dan kata Nabi itu Pak, sholat malam itu qiyamul lail da'batu sholihin. Kebiasaan orang soleh itu bangun malam. Karena bangun malam itu, ya, kata Quran, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina wallahu yuqaddirul laila wad dahar. Allah itu akan menatap hamba-hambanya di waktu malam, kemudian ketika dia bangun, kemudian menadahkan tangannya ke atas, apa yang dia minta kemudian dikasih. Dan waktu terbaik seorang hamba dengan Allah itu ketika dia berada di sepertiga malam. Dan itu adalah waktu me time yang sangat indah bersama Tuhannya. Seperti itu. Kemudian yang keenam. Nah ini. Yang keenam adalah laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki 2 sifat. Sifat pertama, cantik. Sifat kedua, memiliki kedudukan. Seperti Imra'atul Aziz, wanitanya raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, pertanyaan, berlaku nggak bagi kita? Berlaku. Ya. Cantik dan memiliki kedudukan. Wa qala inni akhafullah, dan dia mampu berkata inni akhafullah, saya takut pada Allah. Nah, pertanyaannya, kalau dia tidak memiliki syarat ini, berlaku nggak di situ? Kalau gitu pertanyaannya, ya berlaku. Ya. Dan dia mampu mengatakan qala inni akhafullah. Dan terakhir, nah ini. Ya, warajulun ya, laki-lakinya. Laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan. Dan dia mengatakan, qala inni akhafullah. Saya takut pada Allah. Ya. Oh iya, laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki 2 syarat.
yang Nolak. ya, Takut. Saya takut itu ya. malah dapat Dan kurung menolak dia. Dan mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada ini akhafullah, saya takut pada Allah. Nah, ini ucapan ini diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim, ini akhafullah. Nabi Yusuf. Nah, kemudian terakhir adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang berinvestasi, berinfak, ya, dikiaskan dia berinfak dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya dia tidak. Mananya apa? Mananya dia ikhlas. Berinfak. Ya, ikhlas. Berinfak dengan cara ikhlas dia. Seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Nah, di dalam Quran ada ungkapan dan keinginan orang yang sudah meninggal dunia itu laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Nah, keinginan orang-orang sudah meninggal dunia itu, Pak, ketika pengen dibangkitkan kembali, itu ada keinginannya, Pak. Untuk dibangkitkan untuk bersedekah. Nah, pertanyaan kenapa si mayat itu kemudian meminta satu permintaan untuk bersedekah? Kenapa nggak sholat, kenapa nggak zakat, nggak ngaji? Nah, salah satu jawabannya adalah karena sedekah itu adalah urusannya dengan orang banyak. Artinya sosial, Pak. Makanya amalan terbaik itu adalah amalan yang berhubungan dengan orang banyak. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik itu adalah orang yang paling banyak dampaknya pada orang lain. Maka begini, Pak, terkadang kita ini kan menyempitkan perkara kebaikan itu kepada hal-hal yang berbau agama. Padahal kalau kemudian kita lihat kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang paling manfaatnya banyak bagi orang lain. Seorang pemimpin di sebuah perusahaan, dia orang terbaik, Pak. Kenapa? Dia mampu kemudian dengan wasilah dia sebagai direktur, sebagai manajer, sebagai kepala kantor misalnya, mampu kemudian memberikan rizki kepada sang suami, kemudian suami kemudian memberikan anak istrinya. Bayangkan pada saat yang bersama dia sudah seolah-olah dia sudah memberikan makan satu keluarga. Dan kata Nabi afdalus shadaqah it'amut ta'am, dan sebaik-baik sedekah itu adalah memberi orang makan. Dan wasaqiyul ma', dan memberikan orang minum. Nah, makanya sedekah terbaik itu apa? Makan, Pak. Makan dan minum. Makanya kalau yang orang cerdas itu, Pak, pasti dia akan memilih amalan mana yang kemudian menjadi prioritas. Makanya ada seorang sahabat yang memang kerjaannya ngasih makan. Makanya Abdullah bin Umar itu mengatakan, saya tidak mau makan kecuali dengan orang fakir miskin. Karena tahu betul apa yang kemudian dikonsumsi atau menjadi darah daging akan menjadi saksi di hadapan Allah. Beda dengan ada seorang sahabat kerjaannya ngasih saudaranya uang untuk menuntut ilmu. Ada yang ngasih uang untuk berjihad. Memang ada prioritas-prioritas yang kemudian mereka yakini sebagai amalan yang lebih unggul gitu. Nah, ini 7 ini adalah amalan yang kemudian berpotensi mendapatkan syafaat di hari kiamat, gitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita tidak berada di 7-7-nya, paling enggak kita berada di salah satu. Nah, saya kira Bapak-bapak potensinya ada di nomor 1 nih. Pak Yudi sebagai developer punya banyak pasukan. Mas Doni sebagai kepala pajak punya pasukan. Pemimpin. Ya. Pemimpin ini juga kru ini, pemimpin dalam Pemimpin dalam media. Pak Budi pemimpin di audit keuangan, Pak Haji pemimpin di pemimpin anak cucu. Ya. Antum pemimpin di bisnis. Nah, gitu kan? Semua kita ini pemimpin. Ya. Nah, kemudian apa? Kita ulangi lagi, laki-laki yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga, laki-laki rajin ke masjid. Yang keempat adalah pemuda-pemuda yang taat. Kemudian yang kelima, laki-laki yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesepian dan mengatakan dan bertaubat terhadap apa yang dia perbuat. Kemudian yang keenam, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan yang tinggi, kemudian mengatakan ini akhafullah. Kemudian yang ketujuh mengatakan orang yang kemudian berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah investasi terbaik sehingga mereka itu kemudian orang-orang yang meninggal dunia itu berharap
bahwa kalau seandainya bisa dikembalikan ke dunia, maka mereka akan bersedekah. Karena sedekah itu adalah ya amalan yang paling berefek pada orang lain. Seperti itu. Nah, ini yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang mau tanya, silakan. Nah, kalau ini kan spesifiknya ke laki-laki. Iya. Kalau wanitanya gimana? Oke ya, nah ini kan spesifik laki-laki. Nah, kata rojul itu terkadang bukan hanya saja maknanya laki-laki, tetapi juga seseorang. Seseorang itu mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, kata rojul itu kan begini, rojulun. Rojulun, ya. Jamannya rijal. Rijal. Ya, apa namanya rijal? Rojulun. Rijalun, laki-laki. Rijal itu laki. Makanya laki-laki gitu, rijal, laki. Harus punya rijal. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Maka laki-laki harus qawwam. Qawwam itu artinya memiliki kapasitas kepemimpinan. Dua, kapasitas dia leadership. Kedua, kapasitas dia mencari nafkah. Makanya kalau cari menantu itu dua, Pak Haji. Qawwam. Nah, udah semua. Untuk cucu nanti. Untuk cucu. Nah, itu dua aja kriterianya. Tuh. Satu, qawwam. Dia mampu menjadi leader bagi diri dan anak-anaknya. Kedua adalah mampu mencari nafkah. Itu dua. Berarti berlaku juga ya? Berlaku pada wanita. Cuma yang nomor 3 ini. Nah, lebih ini ya. Lebih apa nah? Nah, rajin ke masjid. Nah, gini. Memang afdalus salat fi baitihi. Seabdul salat di rumahnya ilal maktubah. Kecuali yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, pertanyaannya kan begini. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu sebaik-baik sholatnya fi baitiha. Di rumahnya. Ya, tapi kalau seandainya wanita itu pengen ke masjid, kata Nabi, la tamna'u hima'akum ilal masajid. Jangan menghalang-halangi anak perempuan kalian ya untuk berangkat ke masjid. Boleh enggak? Boleh. Dapat keutamaan enggak? Dapat. Itu. Makanya perempuan itu baiknya apa? Kalau azan langsung aja sholat. Jangan ditunda gitu. Tapi nilai ibadahnya perempuan yang di rumah sama yang di masjid. Saya Tentu berbeda. tapi saya pernah dengar karena dia nggak wajib masjid, dia di rumah. Ya. Katanya begitu. Ya, jadi kewajibannya tidak ada. Tapi kalau seandainya mau berangkat ke masjid, maka dipersilakan. Tetapi kalau seandainya pertanyaannya apakah sama, nilai pahala tentu akan berbeda. Nggak akan mungkin sama, karena kata Nabi, masyal aqdam ila jamaat itu menunjukkan bahwa setiap orang berangkat ke masjid, laki-laki perempuan kan tentu kan, akan diberikan keutamaan. Makanya yang paling bagus itu kalaupun ke masjid harus sama lakinya. Nah, itu yang paling bagus. Samping situ romantisme, karena Nabi itu pernah didatangi oleh istri-istri beliau di waktu masjid, ketika itikaf, dan Nabi itu menggandeng istri-istri beliau. Nah ini Pak Haji, Nabi itu menggandeng Ummu Salamah tuh. Menggandeng Ummu Salamah sampai ke rumahnya. Itu artinya Nabi itu sangat romantis. Di sisi rambutnya. Oleh Sayyidah Aisyah itu ya. Ya, jazakallahu khair. Tanya nomor 5 itu kan. Apa namanya? Saat-saat kita bertobat itu pada saat malam sakit malam itu ya. Iya. Saya pernah dengar kalau propas yang sakit malam itu mengingatkan dosa-dosa Allah. Berbuat yang macam. Saya udah ingat itu nggak bisa juga. Apa tobat jadi Ya. Taubat itu kan syaratnya 3. Kalau taubat itu berkaitan dengan Allah, 1, dia menyesal. La ya'udu ilaih, nggak akan kembali lagi memperbuat. Kemudian ya memperbanyak ibadah. Tapi kalau dia berhubungan dengan orang lain, maka hak orang lain harus dikembalikan. Jadi nggak apa ya dulu. Ya. Sampai menangis. Kalau air manis itu artinya dia mendalami betul, meresapi. Gitu. Dosa dulu itu yang nggak kedua. Iya. Oke. Kalau udah pernah disiksa, Kita tutup dulu ya, Pak ya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.